Lazarus sama Selina. Lazarus sama Selina. Agni, Agnes Valencia, Ardi, Arena Waru, Berta Nazara, Delvi Karni Zai, Devita Natalia, Ena Nergiawa, Azaro, Elena, Juli Putra, Mas Rawati Nazara, Mes Arjan Areva, Octavianus Nilman Galuku, Selina Gea, Sudinia Gea, Victorius Lahar, Victor Chen Gea, Wilni, Yolanda. Berarti dua isi ya? Iya, benar. Baik. Oke, coba dulu perhatikan atau coba cek dulu ada sampah di belakang atau bagaimana? Ada? Dibersihkan ini. Oke. Sekarang kita untuk menanamkan daripada rasa nasionalisme kita, mari kita akan menyanyikan lagu nasional kita yang dipimpin oleh siapa kemarin? Oke, silakan Willy. Semuanya berdiri semua. Tentang daripada materi kita minggu lalu. Ada? Ada? Tentang apa kemarin? Tentang daripada revolusi Rusia. Ada yang kamu tahu tentang atau ada yang masih kamu ingat tentang daripada revolusi Rusia? Siapa yang bisa? Ada? Oke, silakan. Yaitu latar belakang terjadinya revolusi Rusia, yaitu satu, pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner, yang kedua, pimpinan pemerintahan Tsar Nicholas II yang buruk, yang ketiga, perbedaan sosial mencolok mata, dan yang keempat, soal tanah, kelima, kekalahan perang dunia I, dan yang terakhir, bahaya pelanggaran lingkungan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa? Oke, silakan Hilman. Dampak revolusi Rusia bagi Indonesia ada 4. Yang pertama, munculnya paham Marxisme, 2, timbulnya komunisme di Indonesia, dan 3, munculnya tokoh-tokoh komunis yang akhirnya ingin mendirikan negara komunis di Indonesia. Oke, bagus sekali. Tentang itu yang namanya tentang daripada revolusi Rusia kemarin ada latar belakangnya, kemudian ada yang menjadi dampak revolusi Rusia
bagi Indonesia kemarin. Oke ya. Nah sekarang yang kita pelajari hari ini tentang daripada munculnya paham-paham baru di Asia Afrika. Itu bisa kamu lihat nanti di halaman buka bukumu di halaman 85, 87 ada? Materi kita hari ini tentang daripada munculnya paham-paham baru di Asia Afrika. Kemudian tentang daripada tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang daripada munculnya paham-paham baru di Asia Afrika. Yang pertama, siswa dapat menganalisis tentang daripada pahamnya nasionalisme, liberalisme, kemudian sosialisme, demokrasi, dan juga pan-islamisme. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis tentang daripada munculnya paham nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme di Asia Afrika. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyajikan dan juga mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Itu yang merupakan daripada tugas kita hari ini. Kemudian ada beberapa paham-paham besar yang sudah muncul di Asia Afrika. Yang pertama liberalisme, kemudian sosialisme, kemudian demokrasi, nasionalisme, dan juga pan-islamisme. Yang pertama tentang daripada liberalisme. Pengertian daripada liberalisme itu yaitu ideologi serta pandangan filsafat dan politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan individu merupakan yang utama. Kemudian kebebasan yang dimaksud antara lain apa? Kebebasan beragama. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Sampai di mana? Hukum. Itu tentang daripada pengertian dari liberalisme. Kemudian munculnya daripada liberalisme ini di Asia Afrika, di mana liberalisme ini di Eropa diawali pada masa Renaissance. Kita sudah mempelajari tentang Renaissance kemarin, ya kan? Kemudian di mana masyarakat mulai berjuang melawan yang namanya donasi gereja, di mana liberalisme ini mencapai puncaknya pada masa revolusi Prancis pada tahun 1789. Sudah kita pelajari kemarin tentang revolusi Prancis, ya kan? Nah, kemudian ketika masyarakat menentang pemerintahan yang namanya Raja Louis yang ke-16 yang absolut. Itu kemarin tentang daripada revolusi Prancis. Kemudian ada beberapa tokoh liberalisme, yang antara lain ada J.J. Rousseau, kemudian ada Montesquieu, kemudian ada John Locke. Itu tokoh-tokoh daripada liberalisme. Kemudian dampak liberalisme. Ada beberapa dampak liberalisme. Salah satunya yaitu munculnya sistem ekonomi liberal, di mana setiap individu berhak mengembangkan kebebasannya dalam berusaha dan meraih keuntungan. Kemudian liberalisme juga menekankan daripada kebebasan dalam memeluk agama serta mempengaruhi seniman untuk sebebas mungkin mengekspresikan pemikiran seninya. Itu tentang daripada dampak liberalisme. Kemudian tentang daripada sosialisme. Sosialisme yaitu sosialisme muncul karena terjadinya kesenjangan daripada sosial akibat daripada revolusi industri, di mana para pemilik modal semakin kaya semakin sementara para proprietor makin miskin. Ini orang-orang yang kaum jelata. Kemudian sosialisme memiliki banyak tokoh dan pemikir salah. Kemudian ada beda daripada sosialisme dengan liberalisme. Sosialisme tadi
tentang sosialisme menginginkan adanya persamaan dan kesetaraan serta kepemilikan bersama untuk sarana produksi. Kemudian, jika liberalisme menekankan kebebasan individu, maka sosialisme menekankan hak kebebasan komunitas. Itu tentang daripada perbedaan antara sosialisme dan juga liberalisme. Kemudian tentang daripada demokrasi. Demokrasi berasal dari antena no. Nah, sampai sekarang ini demokrasi ini dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik. Karena apa? Karena mengakomodasi potensi dan keinginan rakyat. Namun, demokrasi tanpa pengawasan rakyat justru bisa terjerumus menjadi tirani. Itu tentang daripada demokrasi. Demokrasi ini apa pengertian secara khusus, yaitu apa? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga rakyat. Oke, kita masuk pada nasionalisme. Nasionalisme ini pengertian daripada nasionalisme yaitu paham yang mengedepankan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Kemudian, nasionalisme ini muncul di Eropa ketika bangsa-bangsa di Eropa mulai bersatu untuk melepaskan diri dari kekuasaan yaitu Napoleon Bonaparte waktu itu. Kemudian selanjutnya paham nasionalisme ini menyebar ke seluruh dunia, terutama di negara-negara terjajah. Kemudian ada pengertian nasionalisme secara sempit, yaitu nasionalisme terhadap bangsanya sendiri sehingga menganggap bangsa lain rendah. Kemudian pengertian secara luas yaitu apa? Secara positif, di mana nasionalisme bukan hanya mencintai bangsanya sendiri, tetapi juga menghormati serta menghargai bangsa lain. Itu tentang daripada pengertian nasionalisme secara luas. Kemudian yang terakhir yaitu tentang daripada pan-islamisme. Nah, pan-islamisme ini berkembang di Timur Tengah, bersumber dari pemikiran yang namanya Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad. Kemudian secara garis besar, pan-islamisme ini mengajak supaya semua Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan juga hadis. Nah, hal itu dikarenakan Islam lemah dalam menghadapi daripada dominasi Eropa serta masyarakatnya banyak mengalami kemerosotan daripada orang. Kemudian tentang daripada pan-islamisme terakhir, masih kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya sampai di sini. Ada pertanyaan tentang daripada nasionalisme, kemudian tentang daripada liberalisme, sosialisme, kemudian demokrasi dan pan-islamisme. Ada? Tidak? Baik. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, maka yaitu sekarang apa namanya? Nanti sebelum saya akan membagikan LKPD, kita juga harus apa namanya? Membagi kelompok. Hitungan atau absen? Hitungan saja. Oke, mulai dari mana? Dari sana. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke. Kemudian silakan ada video. Sebelum itu buatlah kelompoknya dulu. Saya Bu. Dengar?
cari melalui daripada buku, kemudian melalui internet di HP, dan bisa dikerjakan juga melalui daripada melalui KPDI nanti ya. Oke ya? Saya bagikan dulu. Oke, silakan berdiskusi selama 20 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Gimana kelompok 3? Bisa. Kelompok 4. Gimana kamu bisa? Kita tampilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan diskusi kami, salam bersama dari Yahoo. Yang menjadi pembahasan kami pada pagi hari ini yaitu analisis tentang munculnya paham nasionalisme di Afrika. Pengertian paham nasionalisme yaitu paham yang mengungkapkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara. Dalam pengertian ini, nasionalisme dianggap sebagai rasa cinta yang berlebihan terhadap bangsanya sendiri sehingga menganggap bangsa lain rendah. Ketiga, nasionalisme muncul di Eropa ketika bangsa-bangsa di Eropa mulai bersatu untuk melepaskan diri dari kekuasaan Bonaparte. Selanjutnya, paham nasionalisme menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara terjadi. Kondisinya yaitu paham nasionalisme diartikan secara positif, di mana nasionalisme bukan hanya mencintai bangsanya sendiri, tetapi juga merupakan sikap menghargai bangsa lain. Keterkaitan pada masa kini yaitu mari kita menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan rukun dan harmonis antar individu masyarakat, menjaga tanah air dan bangsa dari
serangan musuh baik dari dalam atau luar. Jika ada pertanyaan, saya dijawab. Jelaskan pengertian paham nasionalisme. Ada kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3. Pertanyaannya, berikan contoh paham nasionalisme pada masa kini. Ada kelompok 4. Silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu jelaskan pengertian nasionalisme menurut Ernest Renan. Baik, jelaskan pengertian paham nasionalisme. Yaitu paham nasionalisme yaitu paham yang mengedepankan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negaranya. Bagaimana kelompok kedua? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya yaitu berikan contoh paham nasionalisme pada masa kini. Jawabannya merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Kedua, cinta tanah air dengan segenap hati tanpa menjelekkan orang negara lain. Ketiga, menggunakan produk buatan lokal. Baik, yang menjadi kesimpulannya itu paham nasionalisme perlu kembali menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena jika tidak ada persatuan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan menunjukkan apatis terhadap dirinya sendiri. Kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bangun rasa nasionalisme kita atas kesadaran bersama yang didukung atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan hidup berdasarkan diri belum. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pembahasan kelompok kami yang mengenai analisis tentang munculnya paham liberalisme di Asia Afrika. Yaitu sebelum saya membacakan hasil presentasi kami menyapa kita semua, Yahoo. Dari analisis tentang munculnya paham liberalisme di Asia terbagi menjadi ada beberapa bagian, yaitu satu, pengertian liberalisme adalah merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan individu pada kehidupan politik, agama, dan ekonomi. Yang kedua, munculnya paham liberalisme, yaitu liberalisme di Eropa diawali pada masa Renaissance, di mana masyarakat mulai berjuang melawan dominasi gereja. Liberalisme muncul pada masa Revolusi Prancis 1789
1789 ketika masyarakat menentang pemerintahan Raja Louis ke-16 yang absolut. Ketiga, tokoh-tokoh liberalisme antara lain J.J. Rousseau, Montesquieu, John Locke. Solusinya yaitu bersikap selektif terhadap setiap ideologi yang masuk, mencari tahu lebih banyak informasi di luar agar tidak salah mengambil tindakan, membentengi diri dengan pendidikan, kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang 1945, menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Keterkaitan paham liberalisme pada saat ini yaitu selain di Eropa, di negara Eropa, liberalisme juga pernah diterapkan di Indonesia, tepatnya pada Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia pernah memberlakukan demokrasi liberal sejak 1949 hingga 1959. Sayangnya, penerapan demokrasi liberal pada era Orde Lama tidak berjalan baik, ditandai dengan banyaknya partai politik yang muncul. Akibatnya, kondisi politik menjadi tidak stabil. Jadi sekian dari pembahasan kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4, dipersilakan. Ada kelompok 2, kelompok 1, pertanyaan. Oke, silakan. Jelaskan pengertian liberalisme. Jelaskan pengertian liberalisme. Siapa tokoh-tokoh di liberalisme? Baik, yang menjadi pertanyaan kami yaitu jelaskan bagaimana munculnya paham liberalisme. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1 yang dimana pertanyaannya itu jelaskan pengertian liberalisme. Pengertian liberalisme adalah merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan individu pada kehidupan politik, agama, dan ekonomi. Bagaimana kelompok 1? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu siapa tokoh-tokoh liberalisme? Yaitu J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami sangat mengerti. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4 yang dimana pertanyaannya itu jelaskan bagaimana munculnya paham liberalisme. Munculnya paham liberalisme yaitu liberalisme di Eropa diawali pada masa Renaissance, di mana masyarakat mulai berjuang melawan dominasi gereja. Liberalisme mencapai puncaknya pada masa Revolusi Prancis 1789 ketika masyarakat menentang pemerintahan Raja Louis yang ke-16 yang absolut. Bagaimana dengan kelompok 4? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami bisa menanggapi. Baik, adapun yang menjadi kesimpulan kami dan pembahasan kami yaitu 1. Pengertian liberalisme adalah merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan individu pada kehidupan politik, agama, dan ekonomi. 2. Munculnya paham liberalisme yaitu liberalisme di Eropa diawali pada masa Renaissance, di mana masyarakat mulai berjuang melawan dominasi gereja. Liberalisme mencapai puncaknya pada masa Revolusi Prancis 1789 ketika masyarakat menentang pemerintahan Raja Louis ke-16 yang absolut. 3. Tokoh-tokoh liberalisme antara lain yaitu J.J. Rousseau dan
dimulai. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jadi sebelum saya menutupnya, saya kembali menyapa kita dalam bahasa Inggris kita yaitu jauh. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Yang menjadi pembahasan kami pada hari ini yaitu tentang munculnya sosialisme di Asia Afrika. Pengertian sosialisme yaitu merupakan suatu aliran yang digunakan sebagai dasar menentang kepemilikan secara perorangan. Sosialisme muncul karena perbedaan golongan pemilik modal yang hidup mewah, sedangkan pekerja buruh mendapatkan upah yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Gerakan sosialis mulai muncul di abad ke-17. Sosialisme muncul karena terjadinya kesenjangan sosial akibat revolusi industri, di mana para pemilik modal semakin kaya sementara para proletar semakin miskin. Dan menjadi tokoh-tokoh paham sosialisme adalah Robert Owen dari Inggris, kedua Saint-Simon dan Charles Fourier dari Prancis, yang ketiga Karl Marx dan yaitu pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dari kaum buruh, industri, serta para petani. Pemberontakan ini tersendiri bertujuan untuk memperjuangkan masyarakat yang egaliter ataupun setara antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemberontakan ini juga bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi agar dapat lebih menguntungkan masyarakat banyak jika dibandingkan dengan hanya menguntungkan suatu golongan tertentu saja. Baik, jika ada pertanyaan, silakan. Baik, dari satu yaitu jelaskan pengertian sosialisme. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana pertanyaannya jelaskan pengertian sosialisme. Pengertian sosialisme yaitu merupakan suatu aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang kepemilikan secara perorangan. Bagaimana dengan konklusi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana munculnya paham sosialisme di Asia Afrika. Jawabannya yaitu sosialisme muncul karena terjadinya kesenjangan sosial akibat revolusi industri, di mana para pemilik modal semakin kaya sementara para proletar makin miskin. Bagaimana dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Jawabannya kami sampaikan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu siapa saja tokoh-tokoh sosialisme Owen atau Inggris, kedua Saint-Simon dan Charles Fourier atau Prancis, tiga Karl Marx dan Franz Engels dari Jerman. Bagaimana dengan kelompok 4? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin saya tidak ada yang kurang mengerti, semuanya sudah mengerti. Sebelum kami menutup hasil presentasi kelompok kami, ada beberapa kesimpulan yang kami ambil dari materi kami. Yang pertama, pengertian sosialisme yaitu merupakan suatu aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang kepemilikan secara perorangan. Kedua, sosialisme muncul karena terjadinya kesenjangan sosial akibat revolusi industri, di mana para pemilik modal semakin kaya, semakin para proletar makin miskin. Dan terakhir, tokoh paham sosialisme adalah ada tiga. Yang pertama, Robert Owen dari Inggris, kedua Saint-Simon dan Charles Fourier dari Prancis, dan ketiga Karl Marx dan Friedrich Engels dari Jerman. Terima kasih. Baik, demikian hasil kami. Tidak ada kesalahan atau kekurangan
mohon dimaklumi. Sebelum saya mengakhiri, terimalah salam dari dalam Kristus Yahoo. Kelompok 4. Pertama-tama terima salam dan terima kasih dari kelompok daerah sekitar Yahoo. Baik, yang sekali pembahasan kami pada hari ini yaitu tentang munculnya demokrasi dan letakkan islamisme di Asia dan Afrika. Yang pertama, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan diatur serta dalam pengambilan keputusan pemerintah. Yang kedua, demokrasi berasal dari antena kuno. Sampai saat ini, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik karena pernah mengakomodasi potensi dan keinginan rakyat. Namun demokrasi tanpa pengawasan rakyat justru bisa terjerumus menjadi tirani. Yang ketiga, pengertian demokrasi secara umum yaitu sebagai suatu paham yang mengakui hak segenap rakyat dalam pemerintahan di mana rakyat secara langsung ataupun tidak langsung dapat ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, pengertian pan-Islamisme yaitu paham yang berkeinginan untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Yang kelima, pengertian ini berkembang di Timur Tengah bersumber dari pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abdul. Solusinya yaitu dengan adanya jelas saat para pemimpin dengan sistem ini rakyat Indonesia dijelaskan sebagai Dan kelompok satu yang kedua adalah jelaskan pengertian dari demokrasi menurut Abraham Lincoln. Ada kelompok 2. Ada pertanyaan tidak? Ada, silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan kami di sini yaitu jelaskan pengertian dari paham Islamisme. Kelompok 3 ada? Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu jelaskan pengertian dari paham Islamisme. pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berikan satu sampai Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan pengertian dari demokrasi menurut Abraham Lincoln. Jawaban kami yaitu demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang Itu pertanyaannya, jelaskan pengertian dari paham Islamis. Jawabannya itu pengertian Islamisme yaitu paham yang berkeinginan untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Bagaimana menurut kelompok 2? Terima kasih atas jawabannya. Kami sangat mengerti. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, siapa tokoh pan-Islamis? Jawabannya yaitu tokoh pan-Islamisme yaitu Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abdul. Bagaimana dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami sangat mengerti dan sangat memahami. Terima kasih. Baik, menjadi kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu 1. Pengertian demokrasi secara umum yaitu sebagai suatu paham yang mengakui hak segenap rakyat dalam pemerintahan yang dimana rakyat secara langsung atau tidak langsung dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. 2. Pengertian Islamisme yaitu paham yang berkeinginan untuk mempersatukan. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kata-kata ataupun kesalahan yang kurang berkenan dari teman-teman kami mohon dimaklumi. Sebelum kami menutup asumsi kami terlihat salamkan kelas daerah dan Hasil daripada diskusinya, hasil analisisnya tentang daripada munculnya paham-paham baru di Asia dan Afrika. Oke, yang Ibu tahu di sini dari kelompok 1, 2,
2 dan 3 dan 4 yang lebih aktif di dalam mengerjakan hasil LKPD di sini yaitu kelompok 3. Beri tepuk tangan. Kemudian sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Sekarang kita menyimpulkan daripada hasil materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan tentang daripada hasil diskusi kita hari ini? Siapa? Oh, si Haji. Oke, silakan Haji. Baik, yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu pengertian paham nasionalisme yaitu paham yang mengedepankan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara. Kedua, pengertian liberalisme adalah merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan individu pada kehidupan politik. Islamisme yaitu paham yang berkeinginan untuk SG. Oke ya. Kalau baca berarti besar. Besar ya. Dibilang nanti kalau besar ya, gajah besar. Kalau semut tapi siapa yang salah nanti? Apa hukumannya? Dihukum bernyanyi, sepakat? Oke ya. Kita mulai. Oke ya. Fokus dulu tentang daripada seperti ini. Fokus. Pertama, gajah besar. Kalau semut oke, mulai ya. Konsentrasi. Gajah semut. Oke, sekali lagi. Gajah semut. Gajah. Oke. Gajah semut. Semut. Oke. Oke, sekali lagi. Gajah semut. Gajah. Sekali lagi. Gajah semut. Oke lah, sampai sini dulu. Apa nyanyi kalian? Oke, kenakan atau tidak? Oke, silakan. Apa lagunya? Lady. yang nasional. Apa lagunya? Kalau aku saya ingin apa? Hah? pasti ada kan. Apa ya? Eksekusi aja. Apa? Apa kalian? Tolong beda kasa. Ayo, 1, 3. Mempelajari tentang daripada munculnya paham-paham baru tentang daripada mulai daripada paham nasionalisme, kemudian liberalisme.
Oke, kalau Ibu tanyakan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa menjelaskan tentang daripada paham nasionalisme? Siapa yang bisa? Ada? Paham tentang paham nasionalisme itu apa? Tentang paham nasionalisme. Nasionalisme yaitu paham yang mendapatkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negaranya. Oke, bagus sekali. Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan tentang daripada liberalisme? Oke, silakan, Juli. Liberalisme merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan individu pada kehidupan politik, agama, dan ekonomi. Bagus sekali, Juli. Oke, yaitu refleksi diri. Dimana kalau misalnya kamu sudah telah mempelajari tentang materi kita hari ini, jadi kamu bisa nanti menjawab di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti kamu akan seperti di atas, seperti ini. Nanti tidak ada yang merupakan daripada bukan ujian ini dan tidak berpengaruh sama sekali pada untuk kamu. Jadi hanya untuk memberi selesai materi pembelajaran kita hari ini baru dikumpulkan sama ini. Oke ya? Oke, saya kita dulu tentang daripada itu. Oke, sebagai tugas di rumah, minggu depan atau hari apa nanti kita masuk lagi, coba kerjakan di rumah tentang soal ini. Yang pertama, jelaskan tentang daripada paham liberalisme. Kemudian yang ketiga, pengertian dari demokrasi. Oke, itu tentang daripada tugas di rumah. Kemudian untuk materi kita selanjutnya yang kita akan pelajari minggu depan tentang daripada perkembangan nasionalisme di Asia, Afrika.